ditantangin balik. Keluar jadwal dengan regulasi dia. Untuk diadu. Siapa yang lebih kuat? Ya kita siap-siap digebugin. Dilempar ke kali, terus abis jasad kita dimakan ikan, kita nggak. Guys, ketemu lagi di vlog Oboy 05 dan kali ini kita di Oboy Garage kedatangan tamu spesial. Nih, Om Ergus Oy. Dari R59 Racing. Mantap. Mantan pembalap nasional yang sekarang kayaknya arahnya ke promotor nih. Bukan ke promotor sih, apa ya? Lebih ke senang aja sih. Senang. Karena memang dunianya di situ ya. Dunianya di situ. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan balap motor, ya mau itu road race, mau itu drag bike, ya apapun yang di dunia motor pasti sangat menarik buat saya. Gimana Om kabarnya? Balik dari Thailand. Alhamdulillah. Secara fisiknya, kita ngomong fisik capek Om. Capek banget. Secara fisik capek. Tapi secara semangat nggak ada capeknya. Fisik capek faktor U kan? Iya, bisa jadi karena faktor U. Umur dan uang. bisa jadi. Iya, tapi happy sih. Karena habis pulang dari Thailand kan kemarin ada kejuaraan street race Polda Metro Jaya. Kejurnas ya? Bukan kejurnas, itu memang kita ditugaskan untuk merangkul anak-anak liaran Om. Anak-anak liaran dengan konsep-konsep liaran. Ini kemarin kan di Kemayoran. Yes. Dan sempat tertunda 1 minggu. Yes. Ini berarti sama yang di Ancol itu masih nyambung sebenarnya? Nyambung. Yang di Ancol yang pertama, yang di Kemayoran yang keempat. Oke. Nah, berarti gue skip nih. Ada 2. Yang kedua, ketiga di mana? Kedua di BSD, di belakang ICE. Yang ketiga di Meikarta. Oh, Meikarta itu termasuk rangkaian itu? Oke, gue pikir sendiri. Termasuk rangkaian. Meikarta bikin sendiri. Termasuk rangkaian itu. Oke, berarti ini memang benar-benar mencoba untuk merangkul teman-teman komunitas, mindahin dari yang liaran, jadi semi resmi lah ya. Iya. Dan kebetulan yang putaran 4 ini saya Oboy yang dipercaya sama Kapolda. Yang pertama, kedua, ketiga teman. Oke, tapi kalau bicara siapa yang menginisiasi, yang mulai gitu pendekatan ke Kapolda kan gak gampang ya urusan sama polisi. Kapolda pula gitu, Metro Jaya gitu kan, sorotannya kan pasti banyak banget nih. Gimana cara meyakinkan dan siapa nih inisiatornya? Gini, jadi waktu pertama kali ya, kita ngomong pertama kali, tiba-tiba kita dapat undangan nih Om Boy, dapat undangan dari pihak Polda Metro Jaya. Diajak undang ngopi. Nah, di saat itu ada saya, ada Tekno, dan beberapa teman-teman dari anak liaran lah, masuk komunitas. Nah, waktu pertemuan pertama, mereka menanyakan, anak liaran tuh maunya gimana sih? Nah, saya kan sering balap di luar negeri nih. Terus kita ngelihat di Buriram. Di Buriram itu ada satu wadah atau satu tempat di mana warganya boleh kebut-kebutan di situ. Tapi dijagain. Nggak ditangkep. Tapi dikasih waktu seminggu sekali, misalkan kayak gitu. Nah, waktu itu saya sampaikan lah. Anak-anak liaran tuh nggak ribet kok. Sebenarnya mereka cuma perlu tempat, terus dijagain. Difasilitasi, udah gitu aja sih mereka. Tapi dengan fasilitas itu ada aturan yang safety prosedurnya. Safety paling utama kan, karena kan kita juga nggak mau artiannya liaran ya, tapi kita nggak mengedukasi bagaimana cara melindungi diri lo di saat di atas motor itu kan yang nggak boleh juga, nggak baik kan buat generasi muda. Benar. Gitu. Dan memang dipindahin pelan-pelan supaya aktivitas ini kan salah satu aktivitas sports ya, bisa bilang kan. Kaitannya sama roda 2. Kalau di jalan umum udah banyak ceritanya lah. Udah banyak ceritanya. Ya, yang main, yang nonton, ataupun warga yang lewat ya kan. Dan itu menimbulkan problem kan. Jadi difasilitasi, dipindahkan supaya aktivitas kegiatan olahraganya, sportsnya tetap bisa berjalan. Tapi tingkat keamanannya baik untuk pengguna jalan udah pasti zero risiko kan, karena ini di track khusus. Buat yang balap juga bisa lebih safety. Betul. Dan nggak mungkin bisa hilangin. Larang. Nggak mungkin gitu loh. Anggota Polri nggak akan cukup buat ngejaga setiap jengkal jalan. Nggak akan cukup. Kan pinter anak-anak liaran itu kan. Di sana jagain, yaudah kita main di sana aja kan gitu. Mereka koordinasi cepat sekali. Nggak mungkin lah gitu loh.
Jadi yang keempat kemarin Om Ergus nih yang jalanin. Alhamdulillah dapat kepercayaan dari Pak Edi Saputra. Pak Edi Saputra yang diminta, Pak Edi Saputra yang menghubungi saya. Gitu. Ergus, coba lu bisa nggak? Gitu, jalanin, kumpulin anak-anak. Siapa jadi panitia? Oh siap. Pak Edi Saputra ini Pak Haji adalah wakil ketua IMI. Iya. Pegang off-road juga kalau nggak salah. Off-road juga, roda 2 sih, dia lebih banyak ke roda 2. Ya kemarin lah yang beres-beresin WSBK, MotoGP, MXGP juga, semua disapu bersih, semua disapu bersih gitu. Kalau nggak ada beliau, wah ceritanya beda. Lain cerita kali ya, lain cerita. Ya kebetulan sama Pak Haji Edi itu punya pemikiran yang sama, punya pemahaman yang sama. Terus ya karena balap motor lagi nih Om. Dan mungkin berangkatnya ini ya, kalau gue ngeliat Om Edi ini kan dia memang suka otomotif, suka kebut-kebutan, ya kan, masih aktif juga, dan dia juga pernah punya tim balap, ya kan, bahkan sampai ke level Asia kan, sampai level Asia. Dia mekaniknya dulu pakai Australia, ada pembalapnya, ada Malaysia, ada Indonesia, dia mixing juga, hebat lah. Jadi memang pengalaman, pemikirannya itu juga, sekarang apa ya istilahnya masuklah konsepnya ya, masuk sama jadi kebutuhan teman-teman terus dia juga mengerti regulasi mengerti regulasi dan mengerti dia bisa bedain yang mana profesional ya kan yang mana liaran gitu dia juga bisa mengerti, bisa memahami, dia memang orang ini tapi dia tidak memaksakan untuk anak-anak liaran ini lu ikutin aturan ini nggak akan mau ya. Mereka juga tahu kok anak-anak liaran aturan IMI ada, contoh drag 201, 402 itu ada aturan IMI. Mereka juga tahu. Tapi itu bukan mainan mereka gitu. Ya, beda. Yang paling penting kan itu dulu, mesti tahu karakternya masing-masing ini gitu. Jadi jangan dipaksa, dia bisa memahami dan bisa mengayomi juga gitu. Siap. Nah guys, hari ini tadi belum sempat jelasin ya, ada tamu spesial Om Ergus datang ke Boy Garage, bahkan tadi bantu-bantuin juga masang-masangin roda di belakang. Nih kemarin kan ini nih Om Ergus nih yang ngajakin gua main ke Tekno Tuner sebenarnya. Udah Om sini bawa motornya gitu kan, sama Kohan pasti ntar aman gitu. Cuma gua punya pemikiran nakal yang lain. Om tadinya gua rencana memang mau adu domba. Mekaniknya OB Garage Om Ade. Om Ade. Kan? Dia kan dulu juga main drag soalnya sama Om Ade. Tapi udah mungkin sekitar berapa ya 7 tahun lalu lah. Terus mereka berhenti kan. Om Ade juga udah main off-road. Bahkan ikut race juga sekarang sama gue kan. Nah ini gara-gara drag rame lagi, hidup lagi, ke-trigger juga nih anak-anak kan. Jadi ngompor-ngomporin gue mulu Sementara gue dari dulu drag itu nggak terlalu ini sebenarnya, nggak terlalu passion ya. Karena lebih suka memang road race. Memang yang race di sirkuit panjang gitu. Apa namanya? Ada corneringnya, ada tekniknya. Lebih ada buat gue lebih ada seni sebenarnya. Seni dan tantangan. Lebih panjang. Kalau drag kan berapa detik selesai. Cepat selesai gitu kan gitu. Tapi memang adrenalin ya skill juga butuh di situ kan. Butuh. Nyali skill itu butuh banget gitu. Ibaratnya kalau road race itu ada akrobatiknya lah. Jadi ditontonnya tuh nggak cuma monoton cuma lurus tapi ada kanan kiri kadang-kadang crash. Salip-salipannya. Iya kan ada juga salip-salipannya. Kan momen ngambil mau nyalip berapa pembalap dan tiap grup kan punya momen-momen spesial sendiri kan. Kalau drag kan ya udah 2 diadu kanan kiri lurus. Siapa yang paling cepat ntar masuk lagi ke ini berikutnya, hit berikutnya diadu lagi gitu. Jadi kan. kalau drag itu kan ya cuman setar sama motor kenceng. Udah, tapi kan kalau road race itu atau road racing lu skill, fisik lu, ketahanan lu, kan mental lu juga di situ digempur berapa lama gitu, nggak cuma berapa detik beda. Tapi dua-duanya tetap seru kok. Tetap seru. Apalagi sekarang Om, lagi ngetren banget yang namanya 500 meter. Itu dia. Itu lagi mainannya anak-anak sekarang ya. Mainan anak-anak sekarang. Dan kayaknya gue mulai teracuni nih. Dan itu ramai sekali. Sampai akhirnya nih ada bahan. Gue challenge juga kemarin sama Om Ade sama Om Aden kan, mau diapain nih motor gitu kan. Wah, bikin drag, mereka udah kompor banget tuh. Terus kita potong-potong segala macam gitu. Tapi gue dari awal sebenarnya udah setting ya ini sebenarnya buat road race atau buat harian. Tapi yang lebih, kalau ini kan mesin standar nih. Standar, iya. Koprek-koprekan ini mungkin yang agak
Lebih kita kalau zaman dulu tuh Om, kalau masih ingat ini kita sebut komorot. Iya, korban modif road race. Korban modif road race. Jadi biasanya lampunya buta, ya kan, nggak pakai lampu, yang kayak gitu-gitu. Tongkrongannya pakai full step underbone, ban besar, gitu. Komorot ya. Tapi buat main drag masih bisa juga. Masih bisa. Ya kan? Masih standar bisa. porting. Standar porting, iya. Itu dia. Masih bisa. Itu tapi buat project yang nanti benar-benar pengen ngebangun motor sih Om. Pengen ngebangun motor. Kita pakai sasis aluminium. Oke. Mesin kita cari bahan limpahan. Jadi bukan mesin ini dibawa ke situ, tapi punya mesin sendiri. Bisa itu ya? Bisa. Bisa ya? Iya, nggak ada yang nggak bisa. Aman. Tapi sebelum itu guys, ini ada yang seru nih. Karena tadi kita sempat bahas Om Ergus baru balik dari Thailand. Dan lagi aktif banget. Termasuk juga menyelenggarakan event kemarin. Street Race Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Sukses ya Om? Alhamdulillah, kemarin hampir 1.300 starter. Dan kalau penonton mungkin belasan atau puluhan ribu sih. Penuh banget. Tapi itu nonton gratis? Gratis, semua bayang gratis. kalau itu diduitin ya? Iya. Yang punya sirkuit tajir ya? Iya, tajir. Ya, bentar lagi, wah ini ngasih ide nih. Pak Kapolda habis ini. Iya. Gimana? Bisa nggak? Tapi emang kita, kalau kemarin kan istilahnya dengan konsep baru, dengan gaya baru nih Om. Ya kan, yang street race nih ya. Ya mungkin ke depannya kita mungkin bisa dikasih kepercayaan oleh Bapak Kapolda, dimanapun Kapolda dimanapun mungkin bisa kita bikin konsep seperti ini. Nah itu tuh. Jadi maksudnya untuk para sponsor kemarin kan benar-benar semua dadakan, Om. Kita dadakan di instruksinya dadakan dengan waktu yang tadinya 1 minggu, tiba-tiba untungnya dimundurin 1 minggu. Jadi kita punya spare waktu persiapan 2 minggu gitu. Tapi ya di sela-sela ini yang harusnya saya pikir jadwal ini selesai minggu ini, saya kan Senin berangkat ke Thailand. Ya mau nggak mau Senin saya tinggalin dulu, serahin ke anak-anak saya ke Thailand, Kamis pulang, nyampe Jumat subuh, langsung saya ngelainin ribuan orang. Pendaftaran Om, nggak tidur Om. Makanya dibilang udah gitu abis itu ada yang protes lagi. Ada yang protes lagi. Itu gimana ceritanya? Jadi gini, waktu kemarin itu yang protes yang rame ya di Instagram saya dengan rame. Jadi ceritanya dia tuh sudah final. Kan kita modelnya Bagan Om. Bagan itu head to head. Kenapa Bagan? Anak-anak liaran nggak pernah mau time-nya ketahuan sama lawannya. Jadi kita pakai lampu, tapi kita hanya pakai sensor kiri dan kanan yang menang. Bagan, sistem Bagan. Artinya Bagan kan dari 8 orang jadi 4 orang, 4 orang jadi 2 orang. Ya kan langsung gugur. Nah pas final ini kan sisa 2 orang kan. Nah yang vario yang protes ini, dia pesertanya cuma 6 apa 8 Om. Pada banyak nggak datang nih, 6 apa 8. Diambil juara cuma 1. Nah secara pas mereka main start, yang 1 ini dia jump start. Secara otomatis dia tidak berhak dong. Artinya WO. Artinya tidak berhak untuk berada di posisi 1. Itu kan kalau jump start udah pasti diskualifikasi kan? Bukan diskualifikasi. Karena kita Bagan Om. Bagan kan beda ya ininya ya? Beda. Kalau drag bike, dia di sesi final dia bisa 10-15 orang Om. Dan dia mencatatkan waktu. Ya kan yang penting waktunya, time-nya. Nah kalau di drag bike begitu dia udah jump start, time-nya nggak keluar Om. Disebutlah diskualifikasi atau tidak start gitu, atau tidak finish. Itu diskualifikasi. Artinya dia tidak ada kesempatan untuk menang. Ya kan? Nah, tapi kalau di Bagan kan kalau misalkan juaranya contoh yang dia ributkan kan waktu kelas yang Ninja Sanmori nih, pesertanya 70. Nah, itu juaranya 1 2 3. Oh, jadi dia malah ngeributin kelompok yang lain? Iya. Nggak dikasih kemenangan, tapi yang itu satu dikasih kemenangan. Gitu. Jadi, tapi perlu kita pahamin juga, makanya kenapa saya langsung klarifikasi. Konsep balap liar yang diresmikan kemarin ini, itu baru kemarin. Jadi banyak miskomunikasi, banyak yang tidak paham aturannya. Jadi mereka hanya bayang-bayangkan karena pakai lampu, sistemnya seperti drag bike. Padahal kan enggak. Kan Bagan udah tinggal 2 nih Om. Kayak kita main bola, udah kalau tinggal 2, pemainnya habis Om, tinggal 6 kan WO kan Om, nggak bisa lanjut kan, tapi dia tetap berhak menjadi runner up, tidak berhak menjadi juara. Itulah jadi yang permasalahan mereka kurang paham, makanya saya juga ya mengatakan maaf gitu kan, mungkin kita namanya capek Om gitu kan, jadi kita ramein aja saking keselnya gitu loh, maksudnya gue udah capek-capek ngayomin lo nggak tahu gimana di belakangnya keras tim panitia yang kayak gitu sih, gimana kita udah berusaha untuk memberikan yang terbaik, untuk tidak berusaha dan peserta ratusan kan? Ribuan Om pesertanya? Iya. Ribuan?
Yang protes satu? Iya. Ya udahlah. Nggak apa-apa sih. Biar ada bumbu-bumbunya. Biar ada bumbu-bumbunya sih. Maksudnya biar ada pembelajaran juga sama. Dan kalau nggak rame kan orang jadi nggak teredukasi. Betul. Edukasinya nggak nyampe. Betul. Gara-gara dia ramein. Betul. Protes. Iya. Di-up lagi jadi rame. Jadi banyak yang baca. Jadi banyak yang tahu. Jadi banyak yang tahu. Dan kita juga jadi ke depannya mulai ke depan kita akan bikinin buku. Buku manual. Peraturan. Masalahnya dibaca nggak? Itu kan dia, itu derita dia. Itu derita dia. Kalau dia masalah baca atau tidak, tapi setidaknya saya juga mempunyai bukti. Tapi ini street race ini udah ada Instagramnya segala macam belum? Belum ada, baru bergabung sama Polda. Tapi saya mau izin sih kalau boleh. Nah itu paling cepat kan anak sekarang medsos. Iya. Ya kan, bikin itu udah bisa semua regulasi apa dinaikin di situ kan. Jadi kalau nggak baca, karena beberapa event kan sebenarnya mereka punya. Iya. Ya kan? Gitu. Kalau kemarin kita mengandalkan teman-teman, jadi rekan-rekan yang vlogger atau influencer atau Instagram ya, artis Instagram yang anak-anak malam lah 500 meter, kita rangkul untuk share Om. Kita ajak rangkul. Jauh, anak malam. Gitu. Jiwai sekali. Jadi tapi aman lah ya, beres ya. Overall aman, ya mudah-mudahan sih kita bisa terus berkesinambungan ya. Jadi saya tuh merangkul, kayak panitia kan kita rangkul anak-anak liaran semua. Iya, teman-teman komunitas lah. Teman-teman komunitas benar-benar pelakunya. Iya, kan? saya rangkul mereka dan memang tidak mudah untuk berkomunikasi karena kan mereka biasa sendiri-sendiri. Kayak ini kita gabungin, punya kepentingan, punya ego. Iya, ya kan. Ya saya sebagai ketua ya berusaha untuk sabar walaupun agak harus keras tapi ya harus pas lah. Harus pas. Ngayomin tapi tegas. Iya gitu. Mudah-mudahan sih dikasih terus-terusan Om. Gimana pun juga ini satu awal yang baik. Gue sih berharap apapun itu ya di semua bidang terutama untuk otomotif gitu. Ini ada satu inisiasi yang baik dari pemerintah. Betul. Langsung dari Kapolda Metro Jaya. Betul. Inisiasi ini harus dijagain. Harus dijaga. Jangan sampai nanti ada problem yang terus kasih akses negatif, nggak dapat support lagi susah. Justru ini menjadi momentum buat semakin dibesarin. Makin dibesarin, makanya saya selalu merangkul teman-teman. Kalau ini udah dibikin sering, janji ya nggak untuk balap di jalanan lagi, gitu. Minimal nggak di jalanan. Kalau kalian ada permainan, tungguin aja nih kita nih. Gitu. Nah, yang jadi PR satu sih, kalau gue gue anak liaran nih. Gue latihannya di mana Om? Nah, itu. Makanya mohon doanya nih Om. Iya, gue latihannya di mana Om? Jadi dengan melihat animo yang kemarin Kapolda, Pak Dirlantas dan semua jajarannya itu happy sekali. Happy sekali dia sampai berkata, kalau kita nggak mungkin tiap bulan atau tiap bulan ngadain beginian, bagaimana kalau kita ngadain latberan? Nah, cuman masalahnya tempatnya nih, misalnya tempat tersetus di Sentul, ya kita sewa aja nih sirkuitnya, mereka mau main bebas gratis gitu. Cuman kan kita mikirin lagi mengenai jarak, maksudnya jarak tempuh anak-anak Jakarta untuk ke Sentul. Kan jarak itu tempuh kesananya ya? Iya, nggak ketemu di sana. Jaraknya itu untuk ke sirkuit itu terlalu jauh gitu. Apakah benar bisa menyaring mereka ke sana atau mengajak mereka ke sana gitu? Iya, butuh yang di tengah kota juga ya. Butuh yang di tengah kota. Mungkin teman-teman Omboy ada punya ide, boleh Om? Di mana? Gimana? Kita mau patungan apa? Beli tanah? Wah, itu keren. Itu keren. Nah, kita beli tanah 1 kilo. Iya kan? Itu keren. Itu nggak ada sepinya Om. Lebar 20 meter ya cukup ya? Cukup banget. Cukup banget. Itu nggak ada sepinya pasti. Jaminan nggak ada sepinya. Kita bisa kegiatan setiap malam minggu ada kegiatan di situ. Cuma jauh juga kalau beli tanah pasti cari yang murah kan? Iya. Di sini di mana juga Om. Di sini di mana juga. Ya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan ada orang yang punya passion yang sama atau melihat potensi ini bisa akhirnya disegerakan gitu ya. Ya mudah-mudahan Om. Sebenarnya potensinya menurut saya sangat luar biasa lah. Sangat luar biasa sekali. Dan ini kalau ngelihat di Asia Tenggara kan mungkin nggak banyak ya negara yang punya komunitas street bike kayak gini. Tetap saya rasa street race kayak gini ada. Tapi kalau mau diadu banyak, tetap Indonesia. Indonesia kan? Tetap Indonesia. Paling mana? Selain Indonesia? Thailand udah pasti. Iya. Malaysia punya? Malaysia ada? Iya. Vietnam mungkin ada, cuman dia nggak terlalu gaungnya, nggak terlalu. Singapura udah pasti. Ya ada tapi kecil banget kan. Iya. Dan di Vietnam itu belum ada federasi motor Om. Iya. Filipina ada. Ada ya. Ada tapi kecil lah. Kecil ya. Kecil. Mereka mungkin lebih ke road race-nya ya. Sama. Pokoknya dunia otomotif di sana itu road race maupun itu bisa dikatakan pelakunya kecil sekali. Kecil ya. Kecil banget.
Ini ada tantangan juga. Ada challenge juga kita di Filipina. Tapi produsennya di sana. Iya. Bisa aja dia. Bisa dia aja produksi jualannya di Indonesia. Iya. Dia masukin. Ya nggak apa-apa kan apa. Bisnis. Iya. Dagang. Bagus. Nah, ngomong-ngomong soal persaingan antar negara di ASEAN nih. Ini sebulan terakhir lagi ada yang rame juga kan? Iya. Persiapan salah satu bengkel bisa dibilang yang paling lagi naik daun lah sekarang, hits ya. Terkencang lah, terkencang paling kencang. Lagi mencoba untuk menjajaki sparring lah ya. Sparring sama Thailand. Yang kemarin juga lagi rame gara-gara menang 2,2 M. 2,2 miliar atau 5 juta baht. Wih, gokil. Nah itu ceritanya gimana Om? Bisa sampai akhirnya tercetus pemikiran mau coba untuk sparring? Gue denger juga sempat ada miskom juga ya? Iya, ada miskom. Kalau tadi salah satu inisiator untuk street race, bareng sama Polda Metro, dia juga, ya kan? Apalagi banyak lah kalau dia. Yang ngebina anak-anak Indonesia balap ke luar negeri sejak dini. Saya juga yang pertama di Indonesia yang melakukan itu. Dan sekarang mau sparring sama Thailand. Lu juga ternyata Bianchero. Gimana nih ceritanya nih Om? Dari mana awal mulanya? Kalau nggak salah lagi di Jepang tuh ya? Sebelum di Jepang sih jauh-jauh hari. Begitu kita mengetahui bahwa Airnoon ya, kita bengkel Airnoon itu menang 2,2 miliar, itu membuat sesuatu yang fantastis gitu menurut kita dan terkencang. Dan saat ini saya punya sahabat kan, saya semua bengkel temen Om, sahabat. Saya nggak pernah ada masalah sama bengkel manapun. Nah kebetulan lagi di Technotuner, saya melihat dia saat ini yang terkuat di Indonesia gitu. Dan saya kan berpikirnya gini sih, kalau saya saya suka motor, intinya saya suka motor dan teknologi itu kan penting Om. Ya kan bagaimana kita mencoba atau mengadu ya kan mencoba teknologi siapa yang lebih baik. Tujuannya adalah ya untuk tahu sampai batas mana. Misalkan Technotuner kita lihat terkencang. Airnoon kan terkencang nih. Ya kita pengen lihat sampai batas mana nih untuk diadu siapa yang lebih kuat ya. Kalau misalkan kalah dia bisa belajar dengan yang menang kan gitu. Bisa aja dia. Iya, memang tujuannya. Tujuannya seperti itu karena intinya suka sama motor, suka sama motor gitu. Dan kebetulan Thailand saya memiliki teman yang cukup banyak dan baik-baik semua gitu. Nggak ada salahnya sih gitu. Nah, itu dari balap Asia dulu ya? Dari balap Asia, ya dari main-main di Sentul, mereka main di Sera, dan di match sama Sans Motor, Magadir, sama MP, nah situ tercetus. Kohan, lu mau nggak? Gua friendly match, gua adu sama Airnoon. Saat itu hanya sebatas ngomong aja. Mau? Ya udah, gua siapin ya, gua akan cari tahu dulu orang-orangnya, gua akan coba kenalan dulu, kan gitu. Ya karena kita jangan sampai ada miskomunikasi yang sehingga ini bahaya kan. Jangan sampai ada maki-makian atau apa yang kayak gitu. Saya paling hal-hal negatif lah. Hal-hal negatif saya paling nggak suka Om. Karena friendly match yang saya bikin videonya si Technotuner aja, saya selalu mengakurkan kedua belah pihak. Gitu. Karena lu bisa sampai ke titik itu mempertemukan dua bengkel besar ini, itu juga atas hubungan baik sama semua komunitas. Sama komunitas yang balap yang gue kenal dan itu bertahun-tahun gitu. Kan kita sebagai wajah Indonesia Om, gitu kan. Kita mempunyai adab, kita mempunyai adat ya. Kita pengen dikenal baik ya. Kita juga pengennya berkenalan dengan baik gitu. Jadi pengen semuanya tuh baik aja, bahwa orang Indonesia tuh sebenarnya baik-baik ya. Pengennya itu aja sih positif. Pengen yang berbuat hal yang positif. Baik kalau nggak dicolek baik. Iya. Kalau nggak dicolek baik Om. Karena kan kita nggak pernah nyolek orang. Dan akhirnya terjalinlah komunikasi awal. Nah, terjadilah komunikasi awal. Saya mencoba beberapa orang untuk lu kenal nggak sama bengkel ini gitu. Nah, waktu di Malaysia ketemu di Malaysia dengan orang Thailand, saya ketemu sama yang namanya Nutmai. Nutmai, lu kenal nggak sama ini? Dia tahu, tapi secara personal dia nggak kenal. Nggak ketemu dong Om, nggak ketemu kan? Akhirnya kita tunda pertemuan itu. Kita tunda sambil cari tahu lagi karena aktivitas kan banyak nih Om. Balapan saya mesti kemana-kemana balap. Nah, entah bagaimana tiba-tiba ada podcast Om. Ngebahas itu secara fokus, rame lah. Gua nonton tuh. Itu dipotong-potong Om akhirnya. Video banyak dipotong-potong, ya nggak nyalain netizen juga. Cuman kadang-kadang ada bahasa yang
mungkin kurang pas menyinggung perasaan yang Vietnam, yang Thailand, kayak gini, terus mereka langsung ayo, terus sampai mereka langsung bikin jadwal. Waktu itu jadwalnya pertama kali flyer keluar itu 16 Oktober. Yang bikin jadwal siapa? Dianya? Iya. Langsung bikin flyer. Si Ernun itu? Iya. Wih, jadi gara-gara komunikasi awalnya nggak ketemu, ya kita belum komunikasi. Jadi? Kita belum komunikasi sama Ernun. Ernun hanya mengetahui dari media sosial. Oh gitu. Nah, netizen ini ya ada yang berkata-kata baik, ada yang berkata-kata kurang baik, menyinggung. Nah, ini membuat Ernun emosi, tersinggung. Sampai dia bikin status caption di Facebooknya waktu itu, ketemu belum, gua nggak tahu apa-apa nih. Ketemu belum, kok lu udah nantang-nantangin. Jadi kesannya lu arogan. Terus langsung sama dia ditantangin balik. Keluar jadwal dengan regulasi dia. Nah, yang harus menyelesaikan siapa? Iya. Netizen. Kan yang bikin rame netizen, Om. Ya itulah kadang-kadang netizen ataupun apa ya. Saya jadi sedikit apa ya. Kadang-kadang dia udah FYP udah bodo amat. Iya, dia udah bodo amat. Tapi kan yang berhadapan siapa gitu. Jadi kejadian itu, Om, kejadian itu viral sehari saya setelah pulang dari Jepang. Oh, berarti lu udah balik ya? Iya kan, pertama Malaysia nih nyoba untuk Cuma kalau nggak salah, gue nonton podcastnya itu pas lu lagi di Jepang. Ya itu dia. Saya ngehnya, ramenya itu setelah 1 hari pulang dari Jepang. Oh ya, ini ya butuh waktu untuk akhirnya. Iya kan, waktu balapan balapan juga waktu kita race di Jepang itu kita nggak sempat ngeliat-ngeliat gituan, Om. Jadi waktu lo aja janji mau fotoin itu nggak jadi kan? Nggak jadi, toko-toko. Iya, nggak jadi. Wah, udah ribet banget kalau udah race itu kadang-kadang di luar apa ya? Pastilah. Di luar ekspektasi, ada masalah apa kita harus selesaikan kayak gitu. Nah, waktu kita pulang Malaysia kan udah ketemu nih, Om, sama yang langsung nih. Nah, pas di Jepang, saya ketemu lagi sama temen namanya Ai Verapong. Dia pembalap. Orang Thailand juga. Orang Thailand. Nah, di hari itu, hari Sabtu, hari Jumat kalau nggak salah, saya ketemu dia, saya bilang, lu kenal nggak sama ini? Oh, kenal, temen gua. Nah, saat itu baru dia langsung kontak, Om, melalui Facebook. Kenalin saya, nge-text belum rame itu kan? Udah, ya mungkin udah rame, cuman saya lo belum tahu lah. Baru kenalan nih. Nih, Ayu Verapong menyampaikan, ini ada teman gua dari Indonesia nih, dia mau bikin friendly match yang kayak gitu, friendly match mengenai ninja gitu. Oh, ya udah, nanti kita ngobrol waktu selesai balap lah gitu. Selesai balap lah, ngobrol gitu. Ya udah tuh, kita pulang. Yang pikir udah bilang sama si Kohan kan, si Teknoturhan, Kohan, gue udah dapat kontaknya, gue udah komunikasi. Nanti kita habis pulang dari sini baru kita bahas ya. Oh iya, oke. Dan nggak taunya begitu pulang, rame banget ya. Parah banget, rame banget dan seru sih. Cuman yang kita yang ngadepin yang tadinya pengen baik-baik, kita harus jadi mulai bingung kan membuka komunikasi baru itu. Lagi ya. Seperti apa gitu. Dia langsung ngomong, lu kan udah nantangin gua, lu kan udah, artinya lu kan udah siap. Yang jadi seperti itu, Om. Yang sampai dia keluarin flyernya, tanggalnya. Tapi flyer itu kan setelah lu pulang dari Jepang kan? Iya. Jadi memang momennya deket-deket banget itu ya? Cepet banget. Momennya cepet banget. Dan pulang dari Jepang harusnya ngurusin street race. Polda Metro Jaya waktu itu. Ya kan, ya udah, street race berarti minggu depannya. Ya udah, selesai dari street race kita ke Thailand saat itu juga gitu. Terus cuman dibantu dengan teman yang Ai Verapong, dia juga mengenal saya cukup lama, Om. Cukup lama, ya dia sampaikan bahwa saya itu atau pihaknya Teknoturner itu nggak seperti yang dibayangkan dia dengan secara arogan, kesombongan dan dia persepsinya beda langsung ya. Iya, langsung beda diingetin. Saya itu sampai nggak enak, saya pertama kali telepon yang saya ucapkan adalah kata maaf. Maaf kalau misalkan ada postingan atau ada yang sesuatu yang menyakiti atau kasar gitu, itu bukan kita, itu bukan kita. Pokoknya ya ini kita buka komunikasi ya Ernun sama kita, udah maksudnya jangan usah dari awal lagi. Dari awal lu nggak usah pikirin yang kemarin lah gitu. Tetap dia emosi kan karena begitu banyak netizen menyerang Facebooknya dia dengan kata-kata yang nggak ada obat kalau netizen. Iya, dengan kata-kata yang mungkin nantangin, menyakiti atau apa gitu. Dan parahnya lagi netizen Indonesia pakai sok-sokan translate pakai bahasa Thailand. Salah-salah lagi. Ya kan bisa jadi salah, Om. Ya kan? Bisa jadi salah kan gitu. Bisa jadi. Dan kadang juga masalah bahasa itu kan mungkin kita bisa pakai, tapi apa yang
biasa dipakai bahasa sehari-hari di sini belum tentu di sana itu artinya sama atau sopan betul, gitu kan. Betul. Salah paham. Jadi West Community, waduh di situ. Ya kita yang ngadepin kan yang merasa punya beban. Iya. Dan akhirnya lu berangkat nih sama Akhirnya Kohan. saya putusin. Kohan kita berangkat. Ya. Berberapa tuh? Berdua doang. Iya, kita udah bilang sama Kohan, siap terima resiko ya. Kita ngomongin yang terburuk, Kohan. Kalau kita di bayangan lo apa? Digebukin. Gue baru mau nanya, digebukin, lo pergi ke sana lo yakin itu bengkel beneran? Kalau yang punya mafia Thailand, makanya itu mikirnya ini kita siap-siap digebukin. Dilempar ke kali, terus abis jasad kita dimakan ikan, kita nggak ada yang tahu nih Kohan nih, kita berdua nih, kita bilang gitu. Tragis banget itu. Iya, udah begitu sampai gua nyewa. Tapi ada temen lo kan, yang ketemu di Jepang itu dia nemenin? Enggak? Dia ke Buriram. Wah. Panik dong gua. Ini gua. sebenarnya lokasinya di Bangkok. Bangkok? Iya. Orang Bangkok mereka? Orang Bangkok. Okay. Ya, panik dong gua. Anjir, dia ke Thailand nih, dia nggak bisa nemenin nih, gimana ya? Gue bilangin sama dia, tolong pastikan ya, gue ini cuma, gue pengen nyari temen aja, udah begitu aja, gue pengen nyari temen, gue nggak mau nyari musuh, gue pengen nyari teman. Akhirnya saya nyari-nyari, ketemulah supir nih, bapak-bapak, udah di sana. Pas nyampe? Ya sebelum nyampe, gue nyari-nyari tahu dulu nih om, nyari-nyari tahu, bapak-bapak dia bisa bahasa Inggris cukup baik, karena gue pikir gue perlu, karena gue tahu Airnon ini nggak bisa bahasa Inggris, maksudnya bisa dikit-dikit. Gue bisa dikit-dikit, dia lebih dikit lagi om gitu. Makin nggak ketemu tuh. Makin nggak ketemu, takut kan. Kita mengantisipasi sampai gue jelasin ke bapak-bapak supir itu. Nah kalau Om Boy ngeliatin video vlog gue yang sama bapak-bapak tua yang pegang masker itu dia. Jadi gue jelasin sama dia, gue jelasin dulu, nih keadaannya begini loh. Jadi ada miskomunikasi, gue juga takut, gue bilang. Tapi gue kesini tuh gue nggak mau nyari musuh, gue mau nyari temen yang mudah-mudahan lu bisa menyampaikan gitu loh. Itu kapan, tanggal berapa lu jalan? Berangkat tanggal 19 kemarin ya? Sedih tuh om. Ya udah beli tiket 19, udah dapet kode booking. Begitu nyampe bandara, ngasih kode booking, nggak terdaftar kode bookingnya. Kok bisa? Gua nggak tahu, ternyata abis di email kode booking, ada email masuk bahwa nggak terverifikasi. Gua nggak Astaga. Saat itu karena terlalu banyak gitu kan, gua ngeliat yang penting aja udah. Menurut gua penting ya, gua lihat ini gua bodo amat gitu. Terus jadi udah nyampe check-in counter, nggak bisa terbang? Nggak bisa terbang. Terus beli tiket lagi? Nungguin depan counter. Nungguin sambil berdoa. Karena kita udah janji tanggal 20 ketemu. Berdua itu nggak bisa dua-duanya? Nggak bisa. Akhirnya gitu beli, Mbak ada tiket lagi nggak? Ada nih, kosong satu. Waduh, satu lagi kan. Kita butuh berdua nih, nggak bisa satu nih, harus berdua. Besok udah janji, hotel, driver tadi, translator kita, mobil kita, sama janji kita sama orang itu kan. Kalau sampai nggak terlaksana, makin jelek lagi. Makin jelek lagi kita kan. Udah ngerayu lah sama mbaknya. Itu, Mbak, tolongin Mbak. Kemungkinan masih ada nggak? Ya kemungkinan sih ada kalau misalkan ada yang cancel atau ada yang terlambat. Ya udah kita itu teller tuh depan yang buat ngantri check-in. Kita duduk di depannya berdua di lantai. Udah kayak orang bener. 1 jam kita belain duduk om. 1 jam kita belain duduk. Iya, udah dulu cepet ya datangnya ya. Iya, untungnya cepet. Kalau datang last minute mah kelar ya. Kelar. Ya untungnya emang udah kebiasaan kan kalau mau keluar negeri, karena kita tahu prosesnya itu agak ribet kan. Mesti ada aplikasi yang kayak gitu, cek PCR apa. Ya udah, akhirnya kita nungguin 1 jam dapat, alhamdulillah dapat. Dan harganya yang tadinya PP kita beli 7 juta, PP buat 2 orang. 2 orang 7 juta, PP ya jadi 17 juta om. Anjir ya, harga tiket lagi parah sih. Jadi 17 juta. Iya. Yang 7 juta awal balik nggak? Akhirnya gue komplain balik, itu balik gitu. Gue nelpon ya miss lah, gue juga miss gitu. Gue pikir biasanya kan kalau udah dapet kode booking aman om, gue udah nggak pernah mau ngecek-ngecek, udah aman lah, udah gitu. Bayar 17 juta mah. Iya, ngenes Om Ergus mah. Ya nggak juga, cuman ngenes aja kan, tapi satu sekali sisi. Sekali terbang, wiset ya. Tapi harus sih. Harus ya. Dan akhirnya ketemu di sana. Besokannya kita ketemu di sana. Pas mau ketemu kita mendarat di Thailand, karena kita budaya Indonesia ya. Gue bilang sama Han, kita beli oleh-oleh yuk. Akhirnya kita beli oleh-oleh dulu. Iya, karena kita mikirkan udah belinya di Thailand tapi. Belinya di Thailand. Kita beli minuman waktu itu. Ya, habis kita bingung kan karena tapi nggak apa-apa, kepikiran udah bagus. Iya. Biasanya cowok kan bodo amat. Iya. Cuman karena kita takut digebukin sama. Jadi belinya di Soekarno Hatta gitu kan? Enggak, gitu. mendarat. Iya, karena udah panik kan. Aduh, kita udah nyampe Thailand nih. Ya kan kita bawa apa nih? Ya udahlah. Bagus nggak lu bawain piston? Karena pikiran kita udah macam-macam, udah takut, udah deg-deg gitu. Ya gimana sih?
ke negara orang yang merasa dia udah ditantangin, dihina gitu ya. Dihina. Kita datang berdua, ya kan? Kucuk. Wah, gila gak? Terus momen pertama ketemu sama dia gimana tuh? Di bengkelnya atau di kantornya atau di rumah? Di bengkel sama rumahnya dia nyatu. Dia nyatu. Jadi begitu nyampe, ternyata di situ udah ada sekitar 4-5 orang tuh yang megang kamera 2 orang. Bikin konten dia? Iya. Ada 2 orang. Terus ada vlogger juga di situ. Vloggernya Thailand lah ya. Vloggernya Thailand. Terus ada panitia dari event NGO, dia ada IO-nya. Event resminya tuh. Event resminya di situ udah nungguin juga. Udah nungguin juga. Iya. Seserius itu ya? Seserius itu ya. Udah nungguin. Dan si Ernun nungguin kan, kita datang udah. Yang paling utama ya saya nganterin bingkisan itu. Oleh-oleh dari airport. Iya. Oleh-oleh dari airport Thailand. Nganterin oleh-oleh. Nah, habis nganterin oleh-oleh ya mereka si Ernunnya kelihatan seneng. Di situ kita langsung, wah udah cairin nggak apa-apa nih gitu, nggak apa-apa nih gitu, bisa ngobrol-ngobrol di situ ya langsung cair, mereka juga langsung cair gitu. Tapi tetap setelah itu saya mengucapkan mohon maaf sih sama mereka atas kelakuan netizen Indonesia. Lu lagi yang nanggung. Sampai sekarang sampai sekarang ada netizen yang selalu menantang dia dengan kata-kata yang kurang pantas mungkin, atau itu sampai dia repost, sampai dia japri gitu. Dan teman-teman dari Indonesia banyak yang japri saya, Om tolongin dong Om, tolongin. Tapi terakhir saya cek namanya udah diganti. Bocil itu paling Om. Iya bocil, makanya cuman kan ya kalau kita orang Indonesia tahulah dengan kelakuan bangsa kita lah gitu. Kelakuan apa namanya? Mereka ya kan tahu. Tapi kan kalau negara lain kan ya memang harus banyak yang disekolahin jempolnya. Iya. Nggak tahu, tapi alhamdulillah akhirnya kita ketemu saat itu jadinya malah bagus Om. Positifnya dia mengakui produk Indonesia khususnya frame yang dipakai sama Teknotuner itu bagus. Begitu dia lihat bagus, fairing yang dipakai dengan Teknotuner tuh yang depan lancip tuh dia juga bilang bagus. Ya begitu dia bilang bagus, saya bilang ya udah jangan khawatir, ntar gue bawain gratis buat lu. Gitu. Kita hadiah. Kita mencoba untuk mencairkan suasana bahwa kita tuh benar-benar kesini tuh ya pengen berteman, transfer ilmu, yang kayak gitu. Kita nunjukin yang seperti itu. Walaupun ternyata uang pendaftarannya nggak kecil ya. Nggak kecil Om. Ya nggak kecil karena biaya yang kita keluarkan juga nggak kecil gitu. Kalau buat sekali berangkat nih latihan atau race gitu ya, butuh berapa hari kurang lebih? Karena kan motor pasti kan dipretelin, ya kan paling nggak kita 1 hari 2 hari maksimal kita untuk ngerakit motor 2 hari, terus kita nyeting paling nggak 3 hari, ya total mungkin sekitar 7 hari Om. Semingguan lah ya. Semingguan Om. Race berarti kurang lebih juga segitu nambah 1-2 hari lagi Iya, race juga buat kemungkinan persiapan. sama buat persiapan. Karena ada banyak perbedaan. Jadi kemarin itu juga ditantangin sama dia Om. Main sekilo yuk kata dia gitu. Jadi pokoknya kita bener-bener nyocokin. Kita ada perbedaan cukup jauh sama Thailand ya. Contoh Thailand dia punya kerkas, mereka bisa modifikasi struk sampai plus 6 mili Om. Di Indonesia ya makanya ini poin positifnya ya Om. Transfer ilmu jadinya. Di Indonesia belum ada bengkel atau modifikator yang bisa modifikasi sampai 6 mili. Ada yang bisa 6 mili jadi 6 mili, tapi begitu dipakai ada rasa yang tidak cocok seperti vibrate, getar yang berlebihan. Gitu. Nah, jadi karena getar berlebihan, jadi memaksa anak-anak Indonesia itu, mekanik-mekanik Indonesia untuk nggak menggunakan itu. Karena kenyamanan kan, bagaimana juga motor itu kan kencang tapi harus nyaman. Akhirnya mereka hanya terpatok di 1 mili sampai 1,2 mili. Karena keterbatasan. Sementara di Thailand 6 mili Om. Ya kalau misalnya 6 mili ketemu 1,2 mili kan nggak ketemu. Jauh. Ya bagaimana mau diadu? Secara spek aja kita udah kalah lah. Ya nggak mungkin kita menang. Fair play-nya di mana gitu. Itu baru dari 1 tuh. 1. Nah tuh terus udah kerkas. Piston bisa dikatakan sama, karburator bisa dikatakan sama. Pengapian Om. Pengapian mereka banyak yang home industry membuat pengapian racing. Tadinya kan Ninja itu kan AC. Dibuat DC. Dirubah. Ya, secara DC dengan AC, DC lebih unggul. Stabil. Gitu. Nah, yang kerkas tadi akhirnya Thailand mengalah. Kita dengan alasan kita nggak punya teknologinya. Ya udah pasti kalau gua diadu ya pasti gua kalah. Gitu kan. Akhirnya dia ngalah. Ya udah
maksimal 1,2 ya. Dia ngikutin kita nih, gitu. Udah, terus tadi balik lagi ke pengapian. Kita AC, dia DC. Ya kita, yaudah, gua ngikutin lu ya. Tapi lu jual dong CDI-nya sama magnetnya kasih gua. Gua nggak punya nih di Indonesia. Gitu. Akhirnya kita beli. Dikasih tuh sama dia. Dikasih. Baik ya? Baik, makanya kita benar-benar jadi benar-benar transfer ilmu. Jadi transfer ilmu beneran kan. Tapi ini itu baru dua perbedaan ya? Dua perbedaan nih tingkat lobbynya luar biasa loh. Lo pembalap iya, promotor iya, tukang lobby juga iya, gila loh. Guys, baru ketemu gitu. Dari 6 jadi 1,2 ya kan? Iya. Dari AC jadi DC, oke gue ikut tapi beli ya, bisa begitu coba. Gila loh. Itu nggak semua orang bisa. Nggak semua. Kalau gue di situ, iya. AC DC anjing gitu. Ini gimana caranya nih? Iya kan? AC pokoknya AC. Iya. Tapi kan nggak kita tapi akhirnya nggak ketemu kalau gitu kan. Kalau kita sama-sama ego kan nggak ketemu. Yang kan balik lagi tujuan gue dari pertama itu adalah supaya semua belajar. Gue pengen orang Indonesia juga bisa belajar. Harus kita akuin teknologi di Thailand drag bike itu mereka lebih jago. Ini ada orang yang berani. Ya secara ini juga dia siap gitu kan. Kenapa nggak kita dukung? Itu aja sih. Pokoknya intinya kalau yang berbau-bau motor dan untuk negeri Indonesia, gue pasti siap om. Selain pengapian sama kerkas, apalagi om? Roda. Mereka pakai 17-18 belakang. Kita pakai 17-17. Nah itu bukan jadi pembahasan lagi kan? Ya alasan gue selalu gue bilang di negara gue nggak ada 18. Peleknya susah, bannya susah. Di mereka ada tuh ya? Di mereka ada. Canggih canggih karena ya mungkin komunitasnya terlihat industrinya hidup ya. Terlihat hidup gitu. Padahal orangnya lebih banyak kita. Mereka diperhatikan dengan pemerintah, dari pemerintah. Artinya diperhatikan gini om, ya udah ini pelak nih kan, kita beda. Akhirnya dia ngalah. Ya udah, lu boleh 17. Tapi lu coba juga ya nyeting 18 ya. Dia ngasih tahu, dia juga nggak mau sampai ada pemikiran. Karena kan secara logika 17 sama 18 lebih lebar. Secara speed 18 lebih untung. Nah dia juga nggak mau, jangan sampai lu nggak nyobain nih, lu nyobain juga lah gitu. Walaupun dia tahu nih kalau lu nyobain pelek 18, gear lu berubah, atau mungkin ratio lu berubah. Hitung-hitungannya berubah semua. Hitung-hitungan kan bisa berubah yang gitu. Akhirnya pakai 17-18. Kita disuruh nyeting, kita dikasih pelek om. Kasih pelek 1 set gratis. Wow. Tapi mainnya di 17 atau di 18? Jadinya keputusan regulasinya bebas. Oh bebas, ban bebas. 17 boleh, 18 boleh. 18 boleh. Oke. Dan lu udah mutusin? Ya kita akan coba. Untuk saat ini kan ya karena mainnya sampai tanggal 20 mainnya itu tanggal 25 Desember kan masih waktu masih lama. Ya kita akan mencoba meriset. Yang mana yang terbaik untuk nyaman. Siap. Gokil sih ya mereka sampai segitunya ya. Segitunya. Industrinya juga jalan. Kita kalah di material juga pasti. Kalah artinya ya salah satu yang tadi pemerintah support itu ya. Salah satunya adalah di material, izin usaha semuanya. Gitu. Kalau di Indonesia terkendala sama material yang tidak banyak tipenya. Terbatas. Jadi kita mesti import sendiri ya. Kadang-kadang import sendiri kan butuh modal yang butuh izin. Ya, butuh modal yang cukup besar yang kayak gitu. Sementara kalau di Thailand tuh ada, lu mau beli sekilo 2 kilo bisa ya. Bisa ada. Nah, itu yang bikin hidup. Nah, namanya pasti orang dagang apalagi banyak bukan dari orang yang memang punya modal besar kan gitu. Itu dia mereka hidup. Akhirnya industrinya walaupun mungkin bukan industri besar, industri home industry kayak lo bilang tadi, tapi karena ekosistemnya ada, mereka bisa tumbuh terus. Bisa tumbuh terus. Survive, iya, survive. Dan sekarang jadi besar-besar sekarang. Velg banyak di sana. CNC banyak di sana. Indonesia sih sudah mulai. Udah mulai sekarang. Iya, tapi ya itu balik lagi. Materialnya mereka terbatas. Ya mereka kalau yang punya duit bisa impor sendiri, nggak masalah. Tapi harus gede kan. Harus gede. Hitungan gitu. Harganya pun jadi susah bersaing. Iya. Klasik. Iya, itu salah satunya sih. Salah satu dukungan support pemerintah di sana. Oke. Gitu. Berarti 3 hal itu ya yang jadi pembeda utama ya. Pengapian, kerkas, sama ban. Sama ban. Kalau fairing, tangki di sana nggak pakai. Kita pakai. Dia kasih ngucap keren juga buat fairing kita sama tangki kita. Karena dia bilang keren gitu ya kita bilang oke, gua akan bawain lo. Gantian om. Berarti dia fair juga ya dan merhatiin.
Merhatiin, berarti dia mempelajari juga di Indonesia kayak gimana? Iya, dia memperhatiin. Ya karena netizen itu juga ya ngirim-ngirim video, informasi tentang Teknotuner ya sampai yang masalah setar. Nah masalah setar itu kalau di sini kan kita kalau lepas di Sentul itu nggak ada pembatas Om. Jadi kadang-kadang tuh ya pembalap itu suka slipstream. Nempel. Iya, gitu kan. slipstream gitu. Sebentar begitu dia keluar. Nah karena dia tahu informasi itu dia juga bilang, kita nggak bisa ya. Kita kasih pembatas ya. Indah kita kiri kanan nih. Kita ikutin dong. Oh iya. Kayak gitu nggak masalah juga buat kita gitu. Karena kalau slipstream ada keuntungan kan, ada keuntungan lebih ringan kayak gitu. Jadi benar-benar ngadu motor. Ya kita ikutin. Iya. Ya, terus ya pokoknya dibuka aja apa yang menjadi keterbatasan kita, apa yang menjadi kelebihan kita buka, dia nerima, dia menyesuaikan. Piston, Indonesia nggak ada single ring, adanya 2 ring. Dia ngomong, gue pakai single ring nih, gimana? Ya saya tanya dong sama mekanik ini. Ya udah, akhirnya dia bilang ya udah 1 ring, 2 ring, oke. Tapi nggak boleh Wiseco. Nggak boleh merek Wiseco dan nggak boleh forging ya, harus casting nih yang murah gitu. Dan kalau ada pistonnya gue beli dong ya. Selalu kayak gitu Om. Gue di Indonesia nggak ada nih. Gue pakai standar. Tuker ilmu ini dari awal bahkan ya. Iya. Bukan setelah race terus lu baru ngobrol gitu kan. Di awal malah lu obrolin semua. Diobrolin semua. Buka-bukaan ya. Buka-bukaan gitu. Terus masalah style. Dia ngomong, pembalap lu bisa Superman nggak? Ya, gue bilang selama gue lihat dia balapan, gue nggak pernah ngeliat dia Superman. Selalu duduk dengan posisi yang ya normal gitu, duduk gitu, nggak Superman. Terus dia bilang pembalap gue Superman. Terus kita bilang nggak apa-apa juga sih. Ya maksudnya lu mau Superman atau enggak ya bebas. Tapi kalau pembalap gue nggak gaya Superman. Sampai dibilang tapi Superman itu buat entertain. Ya kita bilang ya kan motor kebiasaan nih ya kan, nyamannya joki. Gue bilang itu juga nggak berpengaruh banyak juga kok yang kayak gitu. Oh, ini berarti kalau misalnya nanti penontonnya kan Thailand semua nih penontonnya. Terus pembalap kita nggak gaya Superman, ntar disorakin. Nah itu juga itu yang sempat kita pikirkan juga ya kan, bagaimanapun ini kan masih rame nih kan. Tadi awalnya gue itu nggak mau disatuin kegiatan kita dengan event. Karena rencana mereka itu digabungin dengan event. Nah, gue nggak mau, gue khawatir kan begitu banyaknya penonton, ya takut mengganggu konsentrasi pembalap, pressure lagi, takut. Ya mungkin ada bahasa-bahasa mengumpat, tapi kita nggak tahu ya. Jadi menghindari. Nah, salah satu dukungan pemerintah lagi di sana. Gue bilang kenapa kita bisa kalah, fasilitas sirkuitnya Om. Sana lengkap. Banyak, fasilitasnya banyak, aspalnya juga mantap. Aspal Mandalika kalah. Anjir. Lu jangan jujur-jujur dong. Ya enggak, tapi kita harus fair. Ini kan menjadi salah satu poin penting. Lintasan, di mana dia bisa meriset, melakukan latihan di situ. Kalau kita kan nggak ada, terbatas. Nah, karena banyaknya sirkuit itu, gue ngusulin gimana kalau kita sewa sirkuit saja, tidak usah di dalam event. Ya kita di Thailand banyak nih sirkuit, ya kita pilih aja. Nah, tapi dengan hasil diskusi ya ada plus minusnya. Kata dia, tapi kita kalau udah nyewa sirkuit satu mahal. Sirkuit itu sekitar 80 jutaan, 90 jutaan sekali pakai. Nah, selain sirkuit, nggak mungkin juga kita nggak akan ada penonton. Harus ada keamanan, izin segala macam nih, kita juga harus nyiapin. Dan sirkuit yang kemarin kita pilih itu di Bangkok itu, jarak penonton dengan sirkuit itu nempel di pinggir lintasan. Seru dong. Takutnya pada maju kayak orang-orang Indonesia, ntar baru lihat baru kayak gitu kan, ganggu konsentrasi juga. Akhirnya aduh gimana ya udahlah, akhirnya kita telepon lah jokinya di ME ya. Kalau balap digabungin dengan event, lu siap nggak? Ya dia, ya siap aja. Penontonnya tapi banyak nih orang ini. Ya siap aja udah kayak gitu. Ajar play pokoknya. Iya, siap lah pokoknya siap. Ya udah akhirnya dengan itu dia bilang ya udah dengan event jarak kita yang tadi udah 600. Akhirnya dia nanya di Oktober tanggal 26. Nah, gue nggak bisa karena gue ada Asia Road Racing Championship gitu. Nggak bisa lah bentrok.
Akhirnya ketemu tanggal 25 Desember nih. Itu nyocokin kalender event mereka lah ya. Event mereka, event mereka sama kosongnya gua nih. Ketemulah 25 Desember, kosongnya gua gitu. Anak-anak ngetekno gua bilang, "Udah ntar lu langsung aja, nggak usah sama gua." Nggak mau. Iya, nggak mau gua. Iyalah, lu yang bikin masalah. Nggak mau. Bikin masalah bukain pintu, dorong orang lain suruh maju. Udah lu aja kan udah kenal, gua mau, makanya nggak mau, masih ada gua gitu kan. Dan di 25 Desember itu kebetulan di Buriram. Wih. Jauh itu dari Bangkok. Nah, cuman ada keuntungannya, jarak penontonnya jauh. Jauh, ya. Dia kasih bilang, kita dikasih kesempatan juga, lu boleh latihan, kan 25 balap, 23, 24 tuh boleh latihan ya. Kita nanya dong. Tapi kita jangan sampai ada timer ya. Ya nggak boleh ada informasi buat ke sono ya, gimana ya. Ya nggak apa-apa, nanti pokoknya lu datang ke tempat pencatatan waktu, kita matiin, kita lihat, kita matiin. Pokoknya mereka fair lah. Nah, terus gue bilang, ya boleh dekin juga kan di situ. Terus nanti kalau gue datang, gue bongkar di motor di mana? Boleh di air dulu nggak? Kita bongkar motor sebelahan. Ketawa dia. Ya jangan katanya. Kan bahasanya beda gitu kan. Kan bahasanya beda gitu. Ya enggak, jangan. Enggak lah, kita bercanda aja sih. Maksudnya cuma buat guyonan waktu itu. Gitu sih. Tapi mereka welcome banget. Akhirnya happy lah ya. Akhirnya happy. Kita sampai sekarang juga hubungan baik gitu kan. Maksudnya suka bercanda. Kemarin dia ulang tahun, kita video call, kita nyanyiin happy birthday. Kita tahu bahwa ya benar emang, karena niat awalnya itu kita bukan mau menyombongkan diri. Karena niat awal itu kita pengen berteman, pengen berbagi ilmu atau transfer ilmu kan. Di awal aja kita udah transfer nih. Ya, udah banyak banget yang diobrolin dan knowledge kita nambah, dia juga nambah. Iya, tentang aerodinamik yang kita pakai fairing, frame kita udah aluminium dan frame kita tuh jauh lebih bagus daripada bikinan Thailand sekarang. Sebenarnya orang Indonesia tuh kalau dikasih kesempatan aja, bisa. Masalahnya itu kesempatannya kadang susah ya. Kesempatannya susah, fasilitasnya nggak ada. Iya termasuk gitu. Itu. Ngomongin fasilitas, sirkuit juga di sana banyak dan panjang-panjang ya. Panjang-panjang. Tadi lu bilang kan sampai 1,2 tuh. Iya, bayangin kalau treknya 1,2 dipakai kan masih ada sisa pengereman. Paling nggak dia ada 1,5 kilo, 300 meter, 400 meter buat ngerem. Gila. Gitu. Dan aspalnya aspalnya kelas dunia ya. Kelas dunia. Makanya kita punya rencana sebelum ke sana latihan dulu. Dan kita harus merubah panjang. Wheelbase-nya. Ya lu jangan ceritain kalau itu. Jangan. Kan strategi lo. Kita harus menyesuaikan. Tapi intinya lu harus menyesuaikan beberapa hal ya. Beberapa hal. Settingan semua. Mereka pun juga sebenarnya sama. Iya. Biar sama-sama ada perbandingan nanti. Iya. Cuman kan masalahnya di Indonesia ban nggak ada. Jadi kita mau nggak mau beli nanti di sana. Beli di sana untuk nyeting di sana. Di Oktober nanti, Om. Nah ini rencana latihan Oktober berarti? Oktober. Jadi Oktober nih, Om. Jadwal saya, Om. Asia Road Race, pulang Asia Road Race, saya harus ke Malaysia lagi, FIM Mini GP, bawa yang anak si Gio itu kan, habis dari situ ke Thailand. Jadi Oktober itu 3 minggu. Asia Road Race-nya di Malaysia. Di Malaysia juga? Iya. Bolak-balik berarti? Bolak-balik. Jadi ini besok nih, minggu besok, Malaysia. 3 kali Malaysia? Thailand. Oke. Terus kita ketemu kapan ngopi-ngopi? Kita sempet-sempetin aja kayak gini. Kita colong-colongan aja. Besok aja gue, Om, nyentul. Udah nggak bisa ternyata. Nyentul, iya. Ngomongin masalah pendaftaran. Kan, ya kita tahu lah, balap liar itu kan identik sama isian lah. Iya. Ya kan, isian gitu. Dan gue nggak tahu kalau yang kemarin di street race diperbolehkan nggak ada sampingan gitu-gitu. Itu urusan masing-masing. Kalau nggak ketahuan. Asal nggak kelihatan aja duitnya. Tapi ada, lo tau? Ada. Saya juga udah wanti-wanti kepada. Bukannya taruhan, saya bilang maksudnya bukannya judi ya. Apa ya namanya? Kadang-kadang kita ini loh, kita lebih menghargai hasil kerja orang sebenarnya. Karena kan itu untuk bisa mencapai motor yang seperti itu. Butuh biaya. Joki berangkat butuh makan. Betul. Mekanik berangkat butuh makan. Betul. Ya kan? Iya. Kita lebih menghargai itunya sih sebenarnya. Kecuali kalau hadiahnya gede gitu kan. Ya, nggak mungkin. Sponsor banyak gitu. Ya kan? Gitu. Ya itulah. Ya realitanya seperti itu. Iya realita memang gitu. Tapi gue sih agak kurang setuju kalau disebutnya taruhan ya. Atau judi. Judi itu agak kurang setuju ya. Bukan.
bukan judi gitu, itu bentuk dari penghargaan itu. Penghargaan, bentuk penghargaan kepada yang sudah, ya mereka tadi lu bilang kan, owner udah ngabisin duit untuk bangun motor, joki udah perlu makan, ngabisin waktunya, mekanik tenaganya, pikirannya, semua. Ngebentuk mental joki butuh waktu loh. Iya butuh waktu. Kan nggak dia turun langsung jago. Iya nggak mungkin juga. Semua butuh waktu ya. Jadi lebih menghargai lah. Kita penghargaan, bentuk penghargaan. Karena belum ada yang secara resmi bisa memberikan, akhirnya muncullah ini yang di Thailand ini kan jadinya event resmi kita. Ya, dan itu masuknya jadi pendaftaran. Gitu. Berapa jadinya pendaftarannya? 1 juta baht. 1 juta baht itu berarti sekitar berapa? Hampir setengah M. Hampir ya 420-an lah, tergantung rate-nya nanti aja, tapi kurang lebih sekitar segitu 1 juta baht. Tapi sekali race kan maksudnya? Sekali race. Kalau misalnya nih, misalnya ya amit-amit ya Tekno Tuner kalah. Terus mau race ulang bisa? Bisa aja. Saat itu juga? Gue daftar lagi? Bisa aja. Bisa ya? Ya bisa aja kalau itu kan jadi apa ya namanya, ya bisa aja lah kayak gitu. Bisa terjadi. Tapi memungkinkan? Bisa jadi. Atau dianya kalah gitu kan, dia nggak terima, gue daftar lagi. Lu daftar juga dong berarti? Iya. Tapi kan yang pendaftaran yang pertama udah balik. Iya. Dia punya modal lagi. Nah dalam perjanjian kita home away. Nah itu tadi gue mau nanya, home away. Dia bakal datang juga? Iya. Terus di mana nanti? Kalau emang memungkinkan, ya gue akan mencoba untuk balik lagi ke Pak Jedi untuk memfasilitasi lah. Di Mandalika? Maybe bisa di Mandalika, ya atau di mana? Itu dibikin jadi satu event gede juga bisa kan? Iya bisa. Ya, ini saking ramainya animo ketertarikan orang-orang Indonesia yang suka sama motor, menjadi sebuah kebanggaan juga buat mereka. Iya. Ya kan, jadi mereka kebanyakan juga nggak mikir bengkelnya lagi. Sekarang mereka merah putihnya yang mereka pikirkan, sampai mereka ada yang mau ikutan buka donasi untuk ongkos kita, ya untuk bantuin pendaftaran. Jadi juga buat modal termasuk latihan, wirawiri kesana kesini. Ngebangun motor lagi nggak atau ngebangun lagi. Berarti 1 M habis dong? Iya, itu kurang lebih. Ya sebenarnya kalau kita mau hitung-hitung ya, pendaftaran itu juga nggak seberapa. Maksudnya mungkin ya balik modal lah, ibaratnya gitu. Cuman kan sebuah kebanggaan aja, apresiasi aja sih, lebih ke situ sih Om. Berarti yakin menang dong kalau balik modal? Enggak juga, mereka kenceng juga. Iya. Cuman kan kita harus jadi orang optimis. Tapi deg-degan nggak sih lo? Deg-degan lah. Kohan? Sama. Apa pembicaraan apa yang terjadi ketika lo beres dari Ernun, habis ngobrol tuh, lo berdua ngobrol apaan? Alhamdulillah, nggak jadi digebugin. Terus gimana gitu? Enggak ya? Optimis aja ya? Optimis ya, karena secara teknis kita udah nggak ada kendala. Maksudnya kita Tekno Tuner merasa yakin settingan 1, plus stroke 1,2 milinya itu udah bagus. Dan di sini pun di Indonesia sudah bagus gitu kan. Ya jadi secara optimis siap. Ya walaupun ya untuk menang kalah 50-50, tapi setidaknya kita akan memberikan perlawanan. Faktor joki. Ini kalau ngomongin bola, kita kan kadang jagoan Indonesia skill individu, tapi secara permainan kolektif, secara mental kita kalah mulu dari Thailand. Iya, cuman kan kalau bola susahnya kan grup ya Om. Dia kan mesti kerja tim kan. Jadi istilahnya lu komunikasi semua tim kan harus nyambung gitu. Kalau motor kan head to head Om. Berarti lebih optimis ya? Lebih optimis. Secara joki, ya kita nggak tahu tinggal bagaimana joki menyeting motornya senyaman mungkin, semaksimal mungkin, sepas mungkin dengan trek segitu. Nah itu kan tinggal settingan. Kalau masalah star, gua rasa semua joki maksimalnya kita paham lah. Maksudnya kok bisa sampai kalau di dunia balap motor ya, yang terakhir mungkin kan Moto2. Mario Aji sama siapa pembalap Thailand tuh yang sempat juara juga? Oh, Mario Aji di Moto3. Moto3. Iya, kalau di Moto2 ada Somket Chandra. Iya. Gitu. Ya maksudnya kalau drag kan ya star, selama dia tenang rasanya imbang. Ini kan tinggal balik ke mental si pembalap sih. Tapi
Insya Allah siap. Siap ya. Insya Allah siap. Karena juga rencananya kita akan buka paket tour Om. Paket tour. Iya. Saking banyaknya animo orang di Indonesia. Bawa fans ya. Bawa fans. Jangan salah loh, orang kita tuh gila loh. Gila Om. Orang kita main timnas di Bangkok aja berangkat. Itu dia. Iya. Gitu. Saking animonya banyak sampai telepon-telepon kayak termasuk gitu. Termasuk gue berangkat Raja Manggala tuh dukung timnas. Iya tuh. Kalau Raja Manggala. Ya, cuma kan pasti kan berangkat kan penuh dengan optimis dong, penuh dengan semangat dong. Optimis, semangat. Wah, juara nih. Ayo. Alhamdulillah. Begitu kalah, udah shopping tetap jalan-jalan. Jadi teman-teman buat teman-teman yang memang pecinta roda 2 terutama untuk drag race atau drag bike atau street race apapun itu, ini kita bawa nama merah putih nih. Bawa nama merah putih. Iya, jadi ya minta mohon juga Om yang masalah netizen itu tolong agak diredam-redam sedikit. Jangan biasain ini. Lo nggak ngerasain rasanya Om Ergus sama Kohan datang ke Ernun. Iya. Ini gue hidup apa mati keluar dari sini. Bener, kan? bener. Lo enak cuma modal jempol doang. Bener, tapi emang apa ya? Ya itulah. Iya itu kan. Karakter ya. Jadi cuman kan yang kita takuti kan kalau ketemu langsung satu lawan satu belum tentu. Belum tentu. Disuruh ngomong aja nggak berani. Kan? Ya mungkin Ernunnya kan bisa kita bilangin Ernunnya bisa kita bilangin. Tapi kan fansnya Ernun, nah. Gitu. Kita kan nggak bisa bilangin gitu. Kita takut aja. Ada Muay Thai semua lagi. Jago-jago ya kan. Waduh, jangan. Karena ini sudah walaupun sempat ada miskom tapi sudah dimulai dengan clear. Udah clear. Ini menjalin persahabatan, membangun pertemanan. Ada banyak sisi positif yang kita bisa pelajarin juga dari industri di Thailand ya. Dan mudah-mudahan Indonesia bisa ngejar gitu kan. Jadi bersaing terus dan mungkin nanti di level regional bisa ada kejuaraannya juga. Siapa tahu kan? Dimulai dari komunitas. Jadi resmi. Akhirnya. Iya kan kita punya atau juaranya Indonesia ketemu juaranya Thailand jadi bisa juaranya ASEAN. Tapi kalau Asia negara lain kayaknya nggak terlalu ada aja kecil-kecil kan. Kita kayaknya yang paling edan sama Thailand ya. Sama Thailand. Emang udah dua. Iya, emang dua negara ini edan lah maksudnya komunitasnya besar banget gitu edan. Nah itu teman-teman. Selain tolong dijaga situasinya supaya tetap kondusif dan nggak mancing-mancing juga ya kan. Nanti kalau udah kelar, udah ini lu mau ramein bebas. Jaga dulu. Pasti kalau kalah, wah kita bacotnya nggak mau kalah kan. Kalau menang, wah lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Tapi selain itu, selain kita jaga biar tetap harmonis, ini buat teman-teman juga yang mau nanti ikut buat support. Segala macam bisa langsung kontak Om Ergus. Instagramnya Ergus Oi. Ergus OEI. Tuh, bisa langsung di DM atau ke Teknotuner langsung. Teknotuner juga bisa. Jadi disupport secara finansial. Brand-brand juga, semua brand-brand produk otomotif bisa. Karena ini bakal jadi animo yang besar sekali karena kemarin aja waktu rame itu wah gila viralnya gila-gilaan sih. Viralnya gila-gilaan. Jadi buat promosi produk tuh masuk banget. Jadi waktu awal rame itu yang podcast yang pertama rame, terus waktu pertemuan saya dengan Airnun dengan Teknotuner itu juga rame juga. Rame juga. Jadi layak lah. Siap, ntar gue support juga lah. Siap, mantap. Rans dong. Jadi gambarnya bola ntar. Rans pusing. Enggak lah, buat siapa aja sih, buat teman-teman yang kira-kira mau. Ntar gue sounding grafik. Siapa tahu dia mau support kan, dia juga support itu kan tim MotoGP Pertamina kan. Oh iya. Ya ini intinya buat silaturahmi lah, bukan buat gaya-gayaan, bukan buat gengsi-gengsian. Ini pure kita pengen belajar sama Thailand dan harus kita akuin negara kita kalah saat ini dan butuh keberanian, butuh mental juga untuk nantangin, bukan nantangin sih, ngajakin mereka itu. Ngajakin aja udah mikir itu kan. Mikir kan ya. Kita yang ngajak kita kalah gitu. Itu enak banget tuh. Enak banget, tapi apapun itu resikonya kita namanya permainan, ada kalah ada menang ya kita harus hadapi dengan profesional. Itu yang saya bawa ke anak-anak liaran. Kenapa saya mau itu? Saya mengajarkan mereka untuk bagaimana bersikap profesional gitu. Ya jangan kayak dulu lah, gitu kan. Jangan kayak dulu, kita tunjukin lah bahwa kita juga profesional. Nah, gayanya road race saya profesionalnya saya bawa lah ke ini. Profesional yuk, gitu. Profesional lu, gitu. Mudah-mudahan terwujud. Amin. Keinginan tulusnya. Amin. Dan mudah-mudahan persiapannya latihan di bulan Oktober nanti dan race-nya eventnya nanti bulan Desember 25 ya. 25 Desember bisa berjalan lancar dan mudah-mudahan Mee bisa
memberikan catatan waktu terbaik dan tercepat. Yes, amin, amin, amin. Deg-degan Om. Iya. Simpen dulu. Simpen dulu ya. Masih agak lama nih. Ya, ntar kalau nggak tahu, biasanya nih kalau udah begitu hari H kita cari pohon Om. Mending kita peluk pohon, ya, bantuin berdiri sebenarnya. Dengkul lemes. Mantap Om Ergus. Siap. Thank you Om. Thank you. Udah main-main hari ini, udah sharing juga. Yap. Salam buat Kohan dan teman-teman di Technotuner. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa main ke sana juga. Main sana dong. Dengar-dengar si Boris lagi bikin motor di sana? Iya. Oke. Dia bikin buat San Morian. San Morian. Iya. Berarti standar porting atau standar. Porting. Ya udah. Ntar gue siapin ini. Iya. Ntar gue adu sama Boris ya. Oh iya tuh. Udah ditunggu. Udah ditunggu. Jadi Boris nantangin. Yoi. Boris udah nantangin nih. Siap. Iya, Beneran dia ngomong? Iya, udah ditunggu. Oke. Ada ditunggu, seru nih. Siap. Seru. Oke, Om Aden jangan kalah nih. Yoi. Mekanik jurik. Wah, aduh. Ayo. Ntar alasan, jokinya kurang. Thank you banget Om Boy, Sama-sama, udah ngundang-undang, udah untuk menceritakan apa ya, yang sebenarnya lah. Kita mengajak untuk hal-hal yang positif. Jadi sekali lagi ini bukan judi. Itu yang pesan positifnya itu bukan judi, tapi kita lebih menghargai kerja orang lah, gitu. Dan pendaftaran ini ya kita namanya ikut perlombaan, pertandingan kan ya. Harus ada. Lo ikut MotoGP aja lo harus bayar kan? Bayar kayak gitu. Lo mundur sebelum kontrak selesai kena denda lo. Kena denda yang kayak gitu sih, ini pendaftaran lah. Kayak gitu. Bayarnya kapan Om pendaftaran? Udah DP Om. Udah DP. Udah mulai keluar. Udah Om, udah DP. Ya kita profesional lah. Dia mempunyai rasa curiga ya wajar kayak gitu. Kita yang baru kenal kan. Tapi kan setelah ketemu first impression-nya itu yang penting. Iya. Ternyata sudah dimulai dengan baik. Mudah-mudahan bisa kejaga terus. Amin. Saling silaturahmi. Amin. Dan kita juga nanti ketika jadi tuan rumah harus jadi tuan rumah yang baik. Harus jadi tuan rumah yang baik. Apapun hasilnya kita kasih. Makanya saya rada takut. Tapi ya kita coba untuk jadi tuan rumah. Bisa. Semangat Om, gue bantuin. Thank you. Mantap. Thank you Om. Sukses selalu ya Om. Sama-sama. Oke guys, sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya ya. Kalau dulu kita punya bacot, sekarang kita namain apa nih podcastnya nih? Oke, sampai ketemu di Blog Oboy 05 berikutnya. Bye.